Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang iklan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yakni Maulidia Rahmawati dengan NIM 2003096053 dan Lailatul Hikmah dengan NIM 2003096058. Pada hari ini kita akan belajar tentang iklan. Dan akan kita pelajari yang pertama yang akan dijelaskan oleh Mbak Maulidia. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang iklan. Saya akan memaparkan terlebih dahulu daftar isi dari PowerPoint yang akan kami tampilkan. Yang pertama yakni Al-Quran atau hadis yang relevan dengan iklan. Yang kedua, mengenai pengertian dari iklan itu sendiri. Selanjutnya ada fungsi dan kegunaan dari iklan. Yang keempat, yakni bentuk dan bahasa iklan. Lalu ada bagian dan struktur iklan, jenis-jenis iklan, cara menulis iklan, dan yang terakhir yakni penutup yang berupa sebuah kesimpulan. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Maulidia mengenai tentang Al-Quran atau hadis yang relevan, pengertian iklan, fungsi dan kegunaan iklan, bentuk dan bahasa iklan. Baik, kepada Mbak Maulidia kami persilahkan. Yang pertama, ayat Al-Quran yang relevan dengan iklan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Yang artinya, tiap-tiap dari bertanggung jawab atas apa telah diperbuatnya. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 38. Selanjutnya, hadis yang relevan dengan iklan. Rasulullah SAW bersabda, "Man asyara ala ayyi bi amri ya'lamu anna rusda bi ghairihi faqad khonah." Barang siapa memberi isyarat kepada saudaranya dalam suatu perkara dan ia mengetahui bahwa yang benar ada pada orang lain, maka sungguh ia telah berkhianat kepadanya. Iklan menurut KBBI adalah berita atau pesan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual dipasang dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Sedangkan pendapat lain, iklan dapat diartikan sebagai berita pesanan untuk mendorong, membujuk kepada khayalak atau orang ramai tentang benda atau jasa yang ditawarkan. Fungsi iklan yang pertama, menginformasikan, memberikan informasi mengenai merek tertentu dan menginformasikan karakter serta keunggulan suatu produk. Kedua, membujuk. Iklan yang efektif akan membujuk konsumen untuk mencoba menggunakan atau mengkonsumsi produk tertentu. Selanjutnya, memberikan nilai tambah. Iklan memberikan nilai tambah terhadap produk dan merek tertentu dengan cara mempengaruhi persepsi konsumen. Selanjutnya, mendukung usaha promosi. Alat pendukung usaha promosi lainnya seperti sebagai alat untuk menyalurkan sales promotion, pendukung sales representatif, meningkatkan hasil dari komunikasi pemasaran lainnya. Selanjutnya, kegunaan iklan. Kegunaan iklan pada dasarnya adalah untuk membangun sebuah citra positif terhadap merek. Selanjutnya, bentuk iklan berdasarkan isinya. Bentuk iklan berdasarkan isinya yang pertama ada iklan penawaran, iklan layanan masyarakat, iklan pengumuman, dan iklan permintaan.
Selanjutnya ada bentuk iklan berdasarkan medianya. Bentuk iklan berdasarkan medianya ada media cetak dan media elektronik. Selanjutnya ada bahasa iklan. 1. Menggunakan slogan, perkataan atau kalimat yang menarik, mencolok, dan mudah diingat untuk menyampaikan sesuatu. 2. Menggunakan persuasif, kalimat yang bertujuan meyakinkan dan membujuk. 3. Menggunakan subjek orang pertama. Subjek orang pertama, tunggal atau jamak seperti aku, saya, dan kami untuk mengganti pihak brand atau instansi pemasang iklan. Yang terakhir, singkat, padat, dan jelas. Pesan yang singkat, berbobot, serta isi pesan yang disampaikan harus jelas agar dapat diterima dengan baik oleh khalayak. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagian dan struktur iklan. Apa aja sih bagian dan struktur dari iklan? Yang pertama, judul dan nama perusahaan. Informasi detail dari produk tersebut meliputi mungkin misalkan kita menjual suatu produk makanan. Apa aja sih yang terkandung dalam makanan, misalkan gizi, proteinnya berapa, atau bahkan bisa berupa ingredient atau bahan baku dari makanan tersebut. Lalu ada gambar produk dan pendukung, bisa berupa gambar produk yang kita jualkan dan gambar-gambar pendukung lainnya. Lalu ada logo dan slogan. Selanjutnya struktur dari iklan. Yang pertama yakni orientasi, berisi judul. Judul biasanya terletak paling atas, tetapi dalam teks iklan tertentu tak jarang kita temui judul tidak selalu di atas, melainkan dari nama produk itu. Jadi sepintar-pintarnya kita untuk membuat judul untuk iklan kita semenarik mungkin. Lalu ada tubuh iklan. Tubuh iklan berisi tentang inti dari iklan tersebut. Berisikan mengenai nama dari produk, barang. Produk itu bisa berupa barang atau jasa. Lalu mengenai lebih teliti lagi tentang produk apa yang kita jual atau yang kita tawarkan. Lalu ada justifikasi. Deskripsi dari produk yang ditawarkan, meliputi dari keunggulan, spesifikasi, cara mendapatkan produk tersebut, bisa berupa lokasi juga, nomor, atau lain sebagainya. Yang contoh ragam iklan. Di sini kita akan memaparkan sedikit tentang contoh ragam dari iklan. Yang pertama yaitu iklan konsumen. Mempromosikan barang konsumsi yang umum atau biasa dibeli oleh masyarakat. Lalu ada iklan antar bisnis yang mempromosikan barang-barang dan jasa non konsumen. Maksudnya di sini non konsumen yakni bisa terjadi antar perusahaan. Jadi bukan perorangan, namun meliputi suatu perusahaan atau meliputi sebuah tempat kerja, seperti itu. Lalu ada iklan perdagangan, khusus ditunjuk untuk kalangan distributor, pedagang, agen, dan lain sebagainya. Lalu ada iklan keuangan. Udah jelas dari namanya iklan keuangan. Biasanya iklan tersebut berkaitan dengan bank, jasa tabungan, asuransi, atau investasi. Untuk pelengkap terkadang display juga laporan keuangan perusahaan. Lalu ada iklan lowongan kerja. Mempunyai tujuan untuk merekrut calon pegawai atau pekerja untuk dipekerjakan.
Lalu yang terakhir ada iklan eceran, dibuat dan dibiayai oleh pihak pemasok atau perusahaan dan dilancarkan kepada pihak pengecer. Lalu yang terakhir kita akan belajar tentang cara menulis iklan. Yang pertama, kita harus memperhatikan tempat beriklan yang tepat. Jadi, sebelum membuat iklan, kita harus mencari dulu sasaran mana yang cocok atau tempat mana yang cocok untuk kita letakkan dari iklan yang kita buat. Lalu, setelah mendapatkan tempat yang cocok, tema yang cocok, baru membuat judul atau slogan yang semenarik mungkin sehingga bisa menarik para konsumen. Seperti itu. Lalu, yang ketiga, memperhatikan detail dari desain dari iklan tersebut. Misalkan perpaduan warnanya, lalu ada kualitas gambar yang digunakan, dan lain sebagainya. Memberikan tawaran yang menarik. Misalkan kita berikan suatu promo, misalnya beli 1 gratis 1 atau sebuah diskon. Yang terakhir yakni menampilkan tokoh unik dan terkenal. Mungkin jika ada biaya lebih untuk membuat iklan, bisa menggunakan sebuah aktor aktris atau tokoh yang dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk kita, seperti itu. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan sedikit tentang kesimpulan pada hari ini. Kesimpulan, iklan adalah setiap bentuk komunikasi yang dimaksud untuk memotivasi seseorang pembeli potensial dan mempromosikan penjual suatu produk atau jasa untuk mempengaruhi pendapat publik, memenangkan dukungan publik untuk berpikir atau bertindak sesuai dengan keinginan pemasang dari iklan tersebut. Lalu fungsi iklan adalah membujuk, menginformasikan, memberikan nilai tambah, mendukung usaha promosi lainnya. Sedangkan kegunaan iklan adalah untuk membangun sebuah citra positif terhadap merek, lebih memungkinkan untuk melakukan suatu pembelian. Selain itu, iklan didesain untuk membuat pasar sasaran menyadari akan suatu merek. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai apa sih itu iklan? Apa manfaatnya? Apa fungsinya? Dan bagaimana cara membuat iklan yang baik? Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.